Halo, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang Rai Melaka. Hari ini saya lagi bersama Abang Pino, Rai Bos. Kita lagi memantau aktivitas reses ataupun kerjaan yang diselenggarakan oleh Ketua Komisi 3 dari Partai Nasdem, Bapak Felix Berenahat, ini di Desa Litamale. Kecamatan Kober 5, Kabupaten Melaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi kegiatan hari ini hadir masyarakat yang diwakili oleh beberapa dusun di sekitar. Mungkin teman-teman terlihat jelas di atas channel. Sebentar lagi kita akan melihat langsung kegiatan reses dari masyarakat di sini dan didampingi oleh ketua fraksi 3 seperti itu saya sampaikan. Ya, terima kasih. Ini Pak Sipri ya. Pak Ino, sorry. Pak Ino, terima kasih sudah fasilitasi kami untuk reses hari ini. Terima kasih juga ada aparat desa mungkin hadir, ya, kepala dusun, aparat desa yang lain yang hadir. Terima kasih banyak. Terus ada saya punya kawan 2 orang dari kantor, ada Pak Rinol, ini staf baru di DPRD, dia baru 80%, ya 80%. Jadi Rinol, lu punya senior di belakang itu, ya. Aparatur itu siapa senior, siapa yang junior itu mesti tahu diri. Ya. Kemudian ada juga Ibu Mada, di mana Ibu Mada? Saya di belakang sini. Ya, Ibu Mada juga staf di sekretariat DPR. Juga nanti dia akan rekam, dia catat seluruh proses dan usul saran dari Bapak dan Ibu semua yang hadir hari ini. Lalu ada saya punya adik-adik wartawan, ada Yosman, ada Frido, ada Ferdi, ada ini adik satu di sini, dan yang Farmutina iman itu iman tamu buin hadis. Tapi dia punya keberanian, dia tamu los nao, tapi tan berani, masih hidup mungkin leterus, makanya hanya tamui. Ya, tapi dia saya ini kena sebui maikan di dia itu mama. Ini dia itu. Ya, terus orang tua semua, bapak dan mama, kakak adik semua yang hadir. Terima kasih tuan rumah. Saya baru DPR ini mau jalan 2 tahun. Saya tidak tahu apakah selama ini no DPR saya mai reses kelale. Ya, saya belum tahu. Ya, tapi kami selama 2 tahun di DPR kami punya kewajiban. Tadi saya sudah sampaikan omong dan mereka, kalau boleh berkenan Bapak mereka menyiapkan dana khusus untuk menyiapkan fiber dan air sumur ini. Kalau fiber itu saya sudah omong dengan mereka tadi, 45 kakak boleh gabung 1 fiber. Tetapi mereka bertanya kepada saya, fiber itu sudah ada tapi airnya diambil dari mana? Saya tadi sempat ngomong dengan mereka, memang sementara kita ketahui bersama bahwa dari kecamatan ini kan ada mobil-mobil khusus yang mana telah bagi jadwal untuk distribusi air bersih untuk masyarakat. Tapi yang saya utamakan itu sumur gali dulu untuk masyarakat karena mereka susah air. Saya pikir ini saja. Sekian dan terima kasih. Secara pribadi dan keluarga besar di sini menyampaikan terima kasih banyak untuk Bapak Dewan yang sudah menyempatkan hadir di sini dan menjadwalkan untuk reses di sini. Pertama, saya mengatakan bahwa saya lahir dan besar di sini. Tentunya selama masa tumbuh saya mengetahui persis apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sini. Bukan berdasarkan keinginan, tapi ini kebutuhan. Pertama yang sudah
disampaikan oleh Om tadi bahwa memang air bersih itu sangat urgent. Itu ada hubungannya dengan kembali lagi MCK juga. Memang di sini sudah sebagian besar masyarakat sudah mempunyai MCK. Akan tetapi dilihat lagi ke belakang, berapa tahun terakhir ini dilihat dari kesehatan, beberapa anak itu sudah mengalami yang namanya diare. Tentunya dinas kesehatan dalam hal ini puskesmas sudah datang, tetapi tindak lanjut dari persoalan ini secara pribadi saya melihat belum ada. Memutus mata rantai iya, tetapi untuk menanggulangi secara keseluruhan itu belum. Karena persoalan ini bukan masalah MCK saja, tetapi air bersih seperti persoalan tadi, kemudian MCK. Jadi yang kami usulkan ini, yang saya sebutkan dari 2 poin ini sebenarnya bukan berdasarkan keinginan. Seperti yang Pak Dewan katakan tadi, memang jalan ini betul, tetapi yang kami butuhkan pertama dan utama itu sebenarnya air dan MCK. Dan air ini jujur, dusun kami ini di Desa Litamali dusun yang paling besar. Di ratusan kakak ini pada saat musim kemarau hanya serbu 1 sumur ini saja untuk air minum. Bayangkan, kami yang tinggal di kampung ini saja sudah seperti di kota besar yang mete air bersih. Jadi jam 3, jam 2 ada yang sudah bangun untuk timba air. Alternatifnya seperti yang Om katakan tadi, fiber untuk jangka pendeknya iya, tetapi distribusi air bersih ini menjadi persoalan. Kendalanya karena 1 tangki tidak bisa melayani Kobe 5 yang notabene adalah 8 desa. Tentunya program yang telah dicanangkan untuk air bersih yang tangki itu sudah pas, tetapi tidak mungkin menjangkau semua. Jangka pendeknya boleh fiber, tetapi jangka panjangnya diharapkan mencari solusi untuk sumur gali atau sumur bor, atau mungkin juga bisa mencari sumber mata air untuk dialirkan ke sini. Ada beberapa program, saya kurang tahu itu dari provinsi atau pusat, peninggalannya masih ada pipa dan fiber, tapi itu dialiri dari Webua. Sementara launching pertama untuk pengaliran air ini pertama dalam 1 minggu awal itu masih lancar. Tetapi air-air ini sudah tidak lancar. Itu menjadi monumen di tengah kampung. Dan pipa itu juga saya tidak tahu di dalam kondisinya di dalam tanah sudah seperti apa, saya kurang tahu. Jadi harapannya ke depan merencanakan lalu mengkaji sehingga apa yang direncanakan itu tidak mubazir. Mungkin yang saya sampaikan ini hanya skopnya dusun ini saja karena saya mengetahui persis. Kurang lebihnya terima kasih. Kita menyampaikan aspirasi. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Kak Felix sama Ibu Negara yang bersama berat-beratnya sama dari begini. Di sini saya mau menyampaikan beberapa hal di mana ada kesamaan dengan Saudara Yono dan juga bisikan daripada mama saya di belakang ini. Yang pertama, mama saya di belakang ini punya kreatif dalam hal menenun. Bapak-bapak di belakang saya ini juga ada yang juga punya kreatif dalam hal mebelер. Tetapi apa yang terjadi? Barang-barang yang seperti Bapak Dewan sebut tadi, soal dari bantuan naketras, yang sosial, dari dinas koperasi, tidak pernah sampai ke tangan yang punya orang-orang sini. Itu kebutuhan untuk ibu-ibu itu yang pertama benang. Mereka pandai menenun semua. Sering mereka telepon saya, tolong benang dulu untuk kami. Saya dengan supaya saya adanya saya beri kepada mereka. Hasilnya pun juga begitu. Saya sering berikan kepada kita punya dewan-dewan orang yang sempat saya
pesan kepada saya sampaikan kepada mereka, oh ini dari hasil ini. Terus yang berikut, kebetulan Bapak Dewan sebagai Ketua Komisi 3, jalan kami yang masuk dari sana sampai di sini semenjak saya lahir, sekarang saya sudah 30 tahun, ini jalan tidak berubah. Dari sini, dari gereja sampai di sini, mentok ke sini. Rapenya sepotong sini. Dari sana mentok ke sini tidak bisa lewat ke sana. Jadi kami titipkan, kalau bisa jalan kami ini, kami jalan tidak goyang-goyang. Karena kami jalan lewat naik motor, jalan lewat sini, rasanya seperti kami lagi goyang-goyang. Itu yang kedua. Yang ketiga, Desa Litamali itu untuk Kecamatan Koba 5, kalau mau dibilang pemilih terbesar. Pemilihnya 2000 lebih. Soal kepadatan penduduk sudah mencukupi lebih dari 900 kakak. Secara nomenklaturnya sudah sangat bisa untuk pemekaran desa. Kenapa harus pemekaran desa? Karena bicara pemekaran, karena bicara soal anggaran dana desa ini. Bagaimana 1 miliar bisa bagi untuk 900 lebih kakak. Seperti saudara Yono omong tadi, untuk dusun Sukabisikun sebagai dusun terbesar dan jumlah kakaknya 100 lebih, dengan jumlah pemilihnya 300 lebih. Sedangkan dana desa cuma 1 miliar. Kita perjuangkan di Musdus, Muscam, tidak bisa karena apa? Kepentingan dusun ini, dusun ini. Kalau anggaran 500 juta untuk fokus pada porsi pada jalan desa, otomatis sudah 500 sudah bocor. Kepentingan misalkan seperti tadi disampaikan soal sumur bor tidak bisa, MTK tidak bisa, FIBER pun tidak bisa karena fokus pada kepentingan masing-masing orang. Kami kalah pilkada 2 kali di sini, Pak Dewan. 2 kali kalah pilkada. Jadi kami terima soal jalan kami ini seperti ini. Tetapi ini waktu yang tepat di mana kami sampaikan kepada Bapak Dewan, tolong kondisikan ini jalan kami ini sepotong ini sekitar 500 meter. Karena harapan dana desa saya tidak bisa mencukupi. Karena soal kepadatan penduduk sudah sangat melebihi kapasitas. Karena di sini saya tegaskan lagi sudah 900 kakak lebih. Bahkan sudah memasuki 1000. Jadi fokus saya, tolong perhatikan jalan kami sepotong ini dan tolong fokuskan soal pemekaran desa yang dimana nanti kami akan bertemu bersama masyarakat di sini dan sampaikan kepada Bapak Dewan mereka untuk kita pikirkan bersama apakah sudah layak atau tidak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Rata-rata di Tamali ini kan mata pencarian sebagai petani. Nah, yang selama ini saya rasakan kalau dari pemerintah itu dia sudah memberikan bantuan tapi hanya awal saja. Contoh dia hanya balik. Setelah itu ada penyuluh yang datang hanya 1 kali saja. Tidak langsung lihat kebunnya yang gagal atau bagaimana. Nah, dan juga dia hanya lihat hasilnya yang baik. Contoh baru-baru ini ada penyakit ulat, tapi tidak ada penyuluh pertanian yang datang untuk mengecek hal itu. Yang berikut, mungkin Bapak Dewan bisa mengusulkan bahwa kami di sini ini rata-rata bertani. Hanya setelah panen hasilnya itu berjual yang harga di bawah. Mungkin bisa disampaikan atau mungkin bisa koordinasi bagaimana agar ada penetapan harga dari pemerintah supaya masyarakat itu dia punya hasilnya dijual dengan harga yang bagus. Mungkin hanya ini bisa disampaikan. Terima kasih. Menyampaikan beberapa hal penting terkait bidang pertanian. Itu yang nomor 1. Kebetulan saya pelaku pertanian juga. Karena selama ini banyak sekali PPL yang namanya begitu
hebat ketika bicara pertanian di media, tapi ketika di lapangan ini kami susah sekali. Karena soal seperti di kami Ularan dengan Oburo, untuk kebutuhan pupuk, kebutuhan air itu sangat sulit sekali. Apalagi kami sebagai orang muda yang notabene-nya yang sampai saat ini SDM juga masih belum mampu untuk mengatasi persoalan-persoalan kecil seperti ini. Jadi harapan kami, Bapak Dewan Hari seperti ini, perjuangkanlah hak kami sebagai orang muda yang dimana mau membangun. Untuk ini, mama dong di sini. Ya, untuk benang. Saya punya istri ada dengar di situ. Ya. Ya. Jadi DPR itu karena mereka ini orang tua dong ini istri. Jadi tolong itu diingat baik-baik. Kalau suami mau jadi besar, istri tidak boleh buka cemberut. Nanti suami tidak akan jadi apa-apa. Ya. Jadi nanti untuk di mama dong di Sukabsikun dulu ya. Kita urus sebentar ya. Terus itu adik bahkan nanti minggu depan diagendakan saja supaya kita langsung minum kopi di tempat itu ya, nah, supaya kita ngobrol lebih enak di sana. Sekalian kita lihat itu wilayah area garapan itu lahan yang Aridong sudah lakukan itu ya. Nanti yang lain-lain ini Kadis PUPR itu waktu Pak Yono nikah dia datang toh ya. Jadi kami bisa diskusikan ya, usulan-usulan itu, dan nanti usulan itu langsung masuk di pokok pikiran ini sekarang ya, untuk air bersih ya. Lalu Pak Seli tadi ya, saya dengar ada wacana pemekaran, saya dengar tapi belum ada pembahasan dengan DPR ya. Nanti kita bahas itu. Kan di wilayah Intasi juga ada wacana keras sekali bilang mau mekar ya. Ada agenda dari pemerintah, tentu kita akan bahas itu secara bersama-sama ya. Syarat-syaratnya sudah pasti, itu sudah baku dia ya. Tinggal kalau ada masyarakat menghendaki itu segala macam ya, sudah pasti akan berjuangkan secara bersama-sama ya. Sebagai informasi, 2 minggu lalu kan kami sempat ke Sisi. Kami lihat betul sumber air di Sisi itu. Ternyata sumber airnya besar. Ada 3 mata air di sana. Dan kami sudah janjikan supaya tim teknis dari dinas akan lihat di sana. Ya, akan lihat di sana supaya itu bisa direncanakan secara baik-baik. Ya. Entah itu nanti airnya ditongkat naik dulu, ada bak penampung besar supaya bisa dialirkan ke di perumahan di desa itu. Nah, mudah-mudahan di sini juga ada supaya kita tidak lagi hanya berpikir ini tangki ini dia mau buat berapa. Ya. Setiap tahun ditambahkan anggaran untuk operasional pun tetap tidak bisa bagi air itu Pak Yono. Nah, oleh karena itu kita pikirkan jangka panjang. Oleh karena itu air itu menjadi penting. Hampir sebagian besar masyarakat itu mengeluh tentang air, dan kita tahu bahwa ada anak-anak kecil itu yang jalannya jauh sekali dia timba air ya. Dan itu akan masuk dalam pokok pikiran DPR. Jadi setelah ini akan diinput khusus untuk air bersih dan MCK, kemudian dengan yang lain. Ibu Mada, tolong itu disiapkan dokumennya ya, supaya langsung diinput di kokir itu ya. Saya kira cukup responnya ya. Kira-kira begitu. Sinoka kalau note di tengah mana persawahan itu saya kemarin kita hanya bisa pastikan di wilayah Lekikun dengan Lekikun Barat itu ada irigasi tersiernya masuk supaya dia tembus sampai di sebelah jalan di tengah sawah itu ya. Kemudian ada itu tahun ini dikerjakan ya. Itu untuk wilayah persawahan. Saya tidak tahu di belakang ini kan sudah pantai, jadi tentu tidak ada persawahan, lebih banyak kan lahan kering ya. Kemudian
adik begini, nah itu dari awal untuk kamu kita tenaga kontrak itu lebih banyak di kantor, lebih baik rekrut orang pertanian supaya tiap hari itu harus di masyarakat, gitu. Kan di kantor juga mau kerja apa? Kalau administrasi kan Pak Yono mereka lebih tahu. 5-6 orang saya juga barang ini bisa. Lebih baik rekrut tenaga pertanian yang punya keterampilan, dibiayai oleh daerah. Kemudian dia punya tugas itu tiap hari itu dia hanya jaga, ya, kontrol ini masyarakat punya lahan segala macam, ada kendala itu langsung diatasi. Juga termasuk dengan petugas air itu, ya, petugas air dibiaya khusus untuk mereka jaga saja air itu. Karena kan airnya cukup, tapi karena pengawasannya tidak ada, akhirnya air itu terbengkalai. Orang bisa bunuh gara-gara air. Emang harwe kalau marah saya maklarakan. Padahal air ada. Gitu. Nah, hal-hal sederhana seperti ini yang mestinya menjadi kebijakan pemerintah, dan itu menjadi tugas dari kami juga untuk memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah, ya. Jadi dijadwalkan nanti minggu depan kita ketemu di Nularan sana saja, ya, gitu. Dan saya kira cukup. Terima kasih. Yang menjadi kendala ketika pada musim hujan untuk evakuasi jenazah ke sana atau penguburan supaya mati, masyarakat sudah siap memberikan tangannya. Hanya butuh perkerasan itu sekitar puluhan ring. Sertu itu sudah sangat bisa. Ini menuju dari sini lurus menuju ke Potosan. Itu sangat butuh sekali oleh masyarakat tempat ini. Kalau soal air tadi dengan MCK itu, saya rasa kalau bicara air otomatis dia datang dengan MCK-nya sekalian itu satu paket. Mungkin ini saja tambahan saya. Ada saluran air itu kalau hujan kasihan beberapa rumah itu hampir tergenang air. Apalagi di depan ini kan mereka sudah semakin persempit salurannya itu, jadi terhalang di sini, di sana penuh. Kadang tahun lalu itu beberapa rumah itu hampir tergenang air di samping rumah itu. Dan juga di sungai kami punya itu beberapa tahun terakhir ini erosi terus. Bahkan pohon-pohon besar yang di pinggir itu sudah tergerus semua. Erosinya tiap tahun semakin, apalagi kita tunggu kalau bulan Mei Juni ini hujan besar lagi, berarti sekian meter pasti amplas terus. Mungkin nanti bisa diperhatikan. Takutnya pohon tumbang, palang, hujan, kami di sini yang mandi air. Karena tahun 2015 begitu. Pohon beringin besar tumbang di atas, itu air masuk di kampung sini dengan malam. Dan ini menjadi catatan kritis bagi kami DPRD. Ya, kadang-kadang juga dalam perencanaan itu kan tidak lewat sosialisasi yang bagus toh. Ya, dan kami punya tugas DPRD melakukan pengawasan, ya, dan juga nanti kita juga mengingatkan kepada pemerintah, ya, itu tugas DPRD, ya. Jadi saya kira cukup itu informasinya, dan terima kasih banyak sudah bertemu di sini, ya, dalam diskusi sederhana seperti ini, tapi banyak hal yang berkesan. Nah, inilah yang kami butuhkan dalam rangka untuk menambah informasi kepada kami, supaya dalam urusan usulan segala macam itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, ya. Kalau hanya menghayal sendiri itu selalu salah jalan, selalu salah kaprah. Tapi lewat usulan begini, representasi masyarakat, itu artinya masyarakat membutuhkan, ya, masyarakat membutuhkan, dan itu menjadi prioritas dalam urusan perencanaan, Pak Yono, ya. Jadi saya kira cukup kita
akhiri mohon maaf kalau ini kita begini saja reses ini. Ya, nanti kita ketemu lagi di sini. Setiap saat kita bisa bertemu, tidak dalam bentuk formal, tapi ada urusan, ada acara segala macam. Tolong saya diberitahu Pak Sedi, Pak Yono, Pak Robi, ya Pak Sius, saya diberitahu supaya saya bisa datang. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak. Menuju ke sana, salah satu pimpin kita doa makan siang. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa di surga, syukur dan terima kasih kami haturkan di hadirat-Mu karena begitu besar kasih-Mu kepada kami, sehingga pada hari ini, siang hari ini, kami dipertemukan di tempat yang ini, bertemu dengan Bapak Felix untuk mendengarkan segala aspirasi kami yang kami rasakan dan kami lihat selama ini. Semoga hal ini bisa diperjuangkan ke depannya. Dan saat ini sekarang Tuhan, kami akan menikmati santap siang sama-sama. Semoga makanan ini menjadi makanan rohani bagi kami dan makanan fisik, sehingga kami bisa melanjutkan aktivitas. Tidak ada jatuh ke lagi. Suara sepi. Nanti kamu balik itu semua tak? Nanti saya itu, saya masih terus ya. Sebelum saya kira jam-jam apa? Sehingga di rumah sah. Balik ke wilayah ada ekonomi Batak. Wahai mahal itu ane, wahai tanya coba. Makan bagian itu tidak pihak. Jadi yang dia pun tadi itu kemarin komunitas geser sudah kontak saya lagi, mereka mau apa lagi karena itu sudah mulai agak rata. Lalu dia bilang, hei dia halo share itu, nanti baru kita komunikasi lagi. Kata hubungan halunya Sophia. Kenapa kau terima awal terima sini? Saya terus kamu dan Itu program gubernur punya itu, double track gitu. kamu tidak datang. Kenapa tidak datang? Sekarang kau tanam ini baru kamu datang. Silai. Jangan silakan kau berlapor pagi kepala dinas. Ini dulu aku kayak sana rider villa. Bawa sudah saya telepon kepala dinas. Ayo om kita. Tidak ada. Gusti di mana? Ayam sibuk mau usun jam-jam. Ini kucing bang. Beberapa kali Gusti Kepala manajer di sini. kasih training di sini cara bertanya yang baik, hanya bisa untuk butuh pengawalan yang langsung. Karena Gusti seorang diri, setelah dia kawal untuk tanam, tidak mungkin dia akan per minggu dia akan kawal. Nah di sini dibutuhkan misalkan per desa itu misalkan ada 5 ppl. Dia fokus kawal musim tanam, perkembangan tiap minggu dia tahu. Sehingga terserang hama pun dia tahu. Nah itu menjawab si siapa ini dia bertanya saran tadi itu. Daripada hal menggunakan korban harus turun kali alien dia. Kalau hama itu serang karena benih yang dibagikan oleh pemerintah. Siapa wawancara cara itu tak percaya. Karena kita wali di sini di jalur